Tutup aja ini mungkin bisa. Coba sama ngomong. Coba ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Halo, apakah terdengar? dengan jelas? Karena kalau sepertinya kita lihat ini videonya agak terhenti karena jaringan kita. Izin Pak, apakah suara kita terdengar di sini Pak? Dengar Bu, terdengar. Jelas. Gak apa-apa, Sasa itu aja. Coba tes ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar jelas suara saya? Sini Mbak kedua Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mungkin saya ingin mengetahui dari Bapak Ibu apakah suara saya terdengar jelas saat ini, karena ada sedikit kendala di sini. Izin Pak Asrizal, izin Pak, suara kita kedengaran Pak ya sampai. Kedengaran Bu, kedengaran. Baik, kita ulangi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat dan rahmatnya pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan kuliah pakar dengan tema pencegahan dan penata laksanaan urkus diabetikum yang diselenggarakan oleh Prodi S1 Keperawatan Stikes Hangtuah Tanjung Pinang. Yang terhormat Ketua Stikes Hangtuah Tanjung Pinang, Kolonel Purnawirawan Wiwit Kristianingrum SKPM. Yang saya hormati para wakil dan dosen Stikes Hangtuah Tanjung Pinang. Yang saya hormati narasumber kita Mas Asrizal MK, AN WOC IPN THTN, serta mahasiswa dan Stikes Tanjung Pinang yang kami hormati. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan dari MC yang sudah berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua Stikes Hangtuah Tanjung Pinang. Dan dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu kuliah pakar dari narasumber kita dan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab foto bersama dan foto. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Stikes Hangtuah Tanjung Pinang untuk menyampaikan kata sambutan. Pada Kolonel Purnawirawan Wiwit Kristianingrum SKPM, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita semua dapat melaksanakan acara webinar kuliah pakar untuk Stikes Hangtuah Tanjung Pinang. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Dan kepada yang terhormat Bapak
Nurse Asrijal MKep RN WOC ETN CHTN selaku pembicara kuliah pakar pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 dengan tema sesuai dengan tulisan di belakang layar, pencegahan ulkus pada pasien diabetes mellitus. Nah, mengapa tema ini kita ambil? Kita ketahui bersama bahwa visi dari perguruan tinggi kita, Stikes Tanjung Pinang, yaitu menjadi Kepulauan Riau dalam bidang ilmu kesehatan tropis dan regeneratif yang berwawasan kelautan dan budaya dan berdaya saing global. Nah, untuk itu kita mengharap bahwa perawat kami nanti lulusannya yang dari Stikes Tanjung Pinang ini ahli di dalam permasalahan perawatan luka, antara lain dalam merawat luka yang mempunyai basic diabetes mellitus. Jadi bekal untuk itu kami memohon untuk narasikan ilmunya sampai sedetail mungkin sehingga mahasiswa kami nanti dapat, apa maksud saya, menggunakan ilmunya di dalam praktek nanti. Dan saya berharap bahwa mahasiswi Stikes Tanjung Pinang yang pagi ini kita targetkan kurang lebih sekitar 322 mahasiswa-mahasiswi dapat mengikuti dengan baik, dan tolong ditanyakan hal-hal yang tidak diketahui langsung kepada narasumber. Dan saya pun mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah membantu untuk terselenggaranya kegiatan ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf, Bapak Nurse Asrijal, tadi ada keterlambatan waktu ya, harusnya jam 9 tepat, tapi karena masalah teknis sehingga lebih dari jam 9. Bapak Nurse Asrijal dari USU ya Bu, Universitas Negara, dan di sana saya ada teman Pak Setiawan, itu teman saya sama-sama waktu mengambil S1 di UI Januari. Mungkin masih di sana. Saya kira cukup sambutan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ketua Stikes Tanjung Pinang. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kuliah pakar dari narasumber kita. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Narasumber kita CRN CHTN beliau saat menempuh pendidikan S3 khususnya di area perawatan luka, salah satunya lisensi RN Imunostomi Continence Nurse. Narasumber juga aktif melakukan publikasi ilmiah dan juga sebagai pembicara di berbagai konferensi baik nasional maupun internasional. Baiklah, mungkin selanjutnya langsung saja saya persilahkan
kepada Bapak Asrizal untuk dapat menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Stikes Hang Tuah dan juga seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa, staf akademik Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat berbagi ilmu dan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh Stikes bahwasanya ada keunggulan di bidang perawatan luka. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, apakah suara saya terdengar? Siap, Pak. Ya. Sangat terdengar, Pak. Terdengar ya, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan dunia perawatan luka, apalagi saat ini kita tahu dalam kondisi wabah penyakit COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Semoga kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita tetap diberikan kesehatan dan kelapangan waktu. Sebelumnya kita marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah semesta alam yang menciptakan dunia beserta isinya. Kemudian juga salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang terhormat, hari ini kita akan coba bagaimana pencegahan luka kaki diabetes, serta bagaimana mengaplikasikan ketika si pasien mengalami luka. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita amati dari kondisi-kondisi pasien diabetes saat ini, ya, kondisi pasien-pasien diabetes saat ini yang memang kebanyakan tidak terkontrol. Apalagi kasus diabetes yang semakin hari semakin meningkat pesat hari ini. Indonesia saat ini berada pada nomor 7 dunia penderita diabetes terbanyak di dunia. Kemudian Indonesia diperkirakan di tahun 2035 akan menaikkan peringkatnya dari 7 dunia menjadi 4 besar dunia. Ini luar biasa, Indonesia angka peringkat kejadian diabetes yang semakin hari semakin meningkat pesat seiring dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, tentunya kita berupaya sekuat tenaga untuk mencegah jangan sampai terjadi luka kalau pasiennya sudah mengalami diabetes. Alangkah lebih baik lagi kita mencegah jangan sampai diabetes agar risiko-risiko komplikasi tidak akan terjadi. Nah, salah satu komplikasinya yang paling banyak dari penderita diabetes adalah diabetic foot atau pasien dengan kaki diabetes, ya, pasien dengan kaki diabetes. Angka-angka dengan kaki diabetes ini semakin hari semakin meningkat pesat. Konsekuensinya apa? Akan menghilangkan rasa pada tungkai bawah. Jadi rasa di kaki tungkai bawah itu akan menurun sensasinya. Sensasinya hilang. Feel pain, memang terasa nyeri pada beberapa kasus, tapi pada kasus yang memang problemnya di aliran darah, terutama pada aliran darah arteri, ini memang akan mengalami rasa nyeri. Malah tidak ada kita temuin neuropati, karena ada 3 sifat penyakit diabetes ini yang akan menyerang pada penderita-penderitanya. Yang pertama adalah neuropati, yang kedua iskemik, yang ketiga neuroiskemik. Jadi ketiga-tiga ini memiliki efek yang sangat-sangat tinggi pada pasien diabetes. Nah, kita lihat angka kejadian diabetes juga saat ini tinggi. Ya, angka kejadian diabetes juga saat ini tinggi
itu kisaran angka diabetes di saat ini, ya saat ini angka diabetes juga sangat tinggi. Kalau kita perhatikan di data kita, ya kita perhatikan di data kita, ya angka penderita diabetes itu menurut IDF International Diabetic Federation itu di tahun 2045 itu kisarannya 629 juta angka kejadian. Ini angka yang luar biasa, ya angka yang luar biasa. Kemudian dengan angka yang luar biasa tingginya, maka prediksi para ahli akan terjadi berbagai macam komplikasi. Salah satu komplikasi yang paling sering terjadi adalah microvascular disease atau lebih dikenal dengan small blood disease. Jadi microvascular disease ini atau small blood disease ini disebabkan oleh diabetes yang tidak terkontrol. Akhirnya akan mengganggu sistem aliran darah pada tungkai bawah. Jadi kalau aliran darah sudah terganggu ke tungkai bawah, maka salah satu risikonya adalah terjadi luka pada bagian kaki. Nah, kenapa pasien diabetes ini seringan terjadi luka ke arah kaki? Ada apa sehingga kakinya sering jadi bermasalah? Kita tahu bahwasanya kaki ini adalah salah satu penyangga dari tubuh. Penyangga dari tubuh ini paling jauh dari jantung. Otomatis aliran darah dari jantung yang dialirkan ke seluruh tubuh pada penderita diabetes sudah pasti memiliki banyak hambatan-hambatan. Apa hambatannya? Hambatannya adalah glucose blood level. Jadi glukosa darahnya, tinggi rendahnya glukosa darah inilah yang menyebabkan terjadinya problem pada tungkai bawah. Ya, salah satu tadi adalah sign of microvascular disease disturbance. Jadi ini problemnya. Jadi kalau sudah resiko diabetes, luka kaki, maka kita harus cegah. Jangan sampai terjadi diabetic foot ulcer. Jangan sampai terjadi luka kaki diabetes. Ini yang perlu kita hindari. Menghindar jauh lebih baik daripada kita mengobati. Karena mengobati ini membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Kemudian, kita ketahui juga bahwasannya data angka kejadian luka kaki diabetes juga tidak sedikit. 19-34% insiden dari penderita-penderita diabetes itu adalah dengan kaki diabetes dengan luka. Diabetic foot ulcer ini rata-rata 40% ini akan bertahan sembuh dengan waktu yang sedikit lama. Sedangkan 65% ini bisa membantu mempercepat proses penyembuhan. Artinya, tidak semua pasien luka kaki diabetes ini bisa sembuh dengan waktu yang kita harapkan. Nggak bisa sembuh dengan waktu kita harapkan. Ya, rata-rata pasien diabetes itu membutuhkan waktu sembuh rata-rata 12 minggu. Rata-rata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar-pakar diabetes dan para pakar luka diabetes baik di Amerika, di Inggris. Mereka sudah menguji bahwasannya diabetes itu butuh waktu kurang lebih 12 minggu. Itu pun dengan syarat. Nah, ada syarat yang harus diikuti. Apa syaratnya? Harus sembuh dalam waktu 12 minggu. Syarat waktu sembuh 12 minggu adalah blood glucose levelnya stabil. Jadi artinya kadar gula darahnya harus stabil. Pasien harus rajin olahraga. Nah, pasien harus rajin olahraga. Jadi bila kadar gula darah stabil, tentunya risiko itu akan jauh bisa dihindari. Nah, kalau bisa kita hindari, kenapa tidak? Kita harus hindari.
Nah, ini salah satu adalah tanda dan gejala dari pasien diabetes. Ya, kadang-kadang bawaannya lapar. Ya, kalau istilah di Indonesia katanya 5P. Ya, ada poliuri, ada polidipsi, ada polifagia, ada pruritus, ada polineuropati. Ini tanda-tanda khas di Indonesia. Tanda-tanda khas, ya, tanda gejala-gejala yang paling khas di internasional ini sudah ditetapkan bahwasanya tidak jauh berbeda dengan yang kita rasakan di Indonesia. Ya, lapar, haus, kemudian berat badannya makin hari makin menurun, kemudian tekanan darahnya stabil, ya, tidak stabil, kemudian pasien mengalami kesemutan, tangannya, kakinya merasa kebas, kemudian pasiennya mengalami pusing, kemudian high blood sugar, jadi tekanan darah pun meningkat. Kemudian ada lagi gangguan seksualiti, kemudian frekuensi buang air kecil meningkat lebih banyak, kemudian kerusakan sistem penglihatan, dan jenis-jenis bakteri-bakteri di sistem pencernaan. Nah, ini yang perlu kita hindari. Gimana cara menghindarinya? Ada beberapa item yang saat ini sedang santer dilakukan penelitian. Sedang dilakukan penelitian berjenjang dan berlanjut untuk mencegah terjadinya luka kaki diabetes, sehingga risiko-risiko ini akan bisa diturunkan. Kenapa? Kalau risiko tidak diturunkan, maka risiko penderita akan semakin tinggi. Kemudian, salah satunya pencegahan yang paling mudah dilakukan adalah physical activity, ya, dengan latihan gerak. Jadi kalau dengan bergerak, physical activity, nah pergerakan ini juga bisa punya pergerakan ringan, sedang, dan berat, tergantung kondisi pasien. Jadi tidak kita paksakan. Kenapa tidak dipaksakan? Sesuai dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya memang sudah berat kondisinya, kita tidak memaksakan untuk melaksanakan aktivitas yang berat. Kalau kondisinya masih ringan-ringan, baru ngalami, baru menderita, baru ketahuan menderita diabetes, mungkin baru dalam kurun waktu 1 tahun atau 6 bulan yang lalu, misalnya, kita anjurkan memang dia vigorous intensity. Ya, latihan gerak yang luar biasa hebatnya. Tapi pada orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang dengan banyak komplikasi, kita anjurkan yang mild intensity. Ya, artinya hanya berjalan biasa, berenang kalau dia masih mampu, ya. Kemudian juga bersepeda, ya. Kemudian juga bisa dengan yoga, ya, kalau memang tidak membutuhkan waktu-waktu yang berat gitu ya, yoga atau senam-senam yang ringan-ringan saja. Nah, untuk moderate intensity ini biasa pada orang-orang yang sudah mengalami diabetes kurang lebih 2 tahun ke atas, di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun, ya, itu kita anjurkan untuk latihan-latihan seperti brisk walking, ya, jalan cepat, ya, hand mopping, kemudian badminton, ya, pergerakan tangan, ya, dengan badminton, ya, salah satunya, kemudian juga bersepeda dan berenang. Nah, ini salah satu upaya-upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi luka kaki diabetes, ya. Kemudian vigorous intensity. Intensity ini yang poin C ini adalah yang agak sedikit berat. Jogging, running, ya, berlari, kemudian sepak bola, kemudian martial art, ya, seperti seperti olahraga berat, ya, digging with shovel, ya. Ini orang kerja bangunan, digging with shovel, ya. Weightlifting, mengangkat beban yang berat. Nah, ini dianjurin pada orang-orang yang memang menderita diabetes tapi baru mengalami. Yang baru mengalami kita anjurkan yang agak berat. Kenapa? Untuk menghindari jangan sampai berlanjut. Jangan sampai berlanjut kondisinya.
Nah, kemudian kalau ini bisa kita hindari, insya Allah mudah-mudahan bisa diatasi. Nah, berikutnya adalah selain tadi physical activity, ada lagi yang namanya exercise, ya. Exercise di sini kita ambil adalah salah satu misalnya diabetic foot exercise. Apa diabetic foot exercise tadi? Pergerakan kaki, tungkai bawah saja, kakinya saja yang bergerak, ya, kakinya saja yang bergerak. Artinya kaki bergerak tentunya punya tentunya punya teknik-teknik tertentu untuk bergerak, ya. Tidak hanya bergerak-gerak biasa saja, tapi punya teknik tersendiri untuk bergerak. Ya, kalau punya teknik untuk bergerak, tentunya pergerakan-pergerakan ini akan membawa dampak yang positif pada kaki. Kita bisa lihat nih ada di sebelahnya lagi dengan menggunakan surat kabar, ya, senam koran katanya, ya, senam surat kabar, merobek surat kabar dengan menggunakan kaki dan jari, ya, sampai kemudian yang dirobek-robek tadi dikumpulin menjadi sebuah bola. Ini adalah salah satu upaya dan memang dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh World Council Interstomal Therapy Nurse collaboration dengan International Diabetic Federation itu bahwasanya orang yang sering melakukan latihan kaki diabetes maka 80% angka luka kaki terhindari. Berbanding terbalik dengan yang tidak melakukan olahraga kaki. Berbanding terbalik 20% hanya risiko tidak terjadi, sedangkan 80% risiko terjadi. Artinya dari sekarang, dari saat ini, pencegahan ini sudah bisa dituaikan, dilaksanakan. Nah, ini salah satunya bisa untuk dilaksanakan misalnya kalau di kampus mungkin bisa dilaksanakan saat mungkin pengabdian masyarakat, misalnya melakukan senam kaki diabetes pada pasien-pasien di lingkungan setempat misalnya. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Adik-adik mahasiswa juga, kalau ada orang tuanya yang menderita diabetes, jangan ragu-ragu untuk latih pasiennya, untuk latih orang tuanya, latih kakinya. Karena kaki itu adalah sebagai penyangga yang mungkin membawa aliran darah sampai ke tungkai bawah. Nah, apa keuntungannya dilakukan latihan-latihan tadi? Ya, banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Salah satunya adalah benefit of exercise itu adalah terkontrol kadar gula darahnya. Berat badannya stabil, emosionalnya stabil. Jadi kalau dia kondisinya stabil, walaupun dia menderita diabetes, tapi risiko komplikasinya tidak mudah terjadi. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ya, jadi preventive is better than cure. Jadi pencegahan jauh lebih baik daripada kita mengobati. Nah, itulah keuntungan-keuntungannya. Irama jantung juga stabil, tekanan darah stabil, stres bisa terhindari. Jadi, kalau kita mau cegah itu, maka banyakkan gerakan. Artinya olahraga yang teratur, kemudian makan yang teratur, kemudian juga pikiran dipola dengan baik supaya tidak terjadi pengembangan komplikasi-komplikasi. Nah, komplikasi juga kadang-kadang masih bisa kita hindari. Ya, banyak komplikasi yang masih bisa kita hindari. Komplikasi-komplikasi itu tergantung upaya kita menghindarinya. Karena diabetic complication is very high presentation in Indonesia. Jadi banyak sekali angka kejadian di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak patuh masyarakatnya. Masyarakat Indonesia tidak patuh. Sehingga angka kejadian diabetes makin hari makin tinggi. Kemudian konsumtif masyarakat kita itu lebih tinggi dari masyarakat negara maju lainnya. Jadi tingkat konsumtif Indonesia ini salah satu penyebab terjadinya diabetes yang tidak terhindari atau lebih dikenal dengan namanya tsunami diabetik.
Nah, Indonesia sekarang lagi tsunami diabetik. Ya. Indonesia sedang mengalami tsunami diabetik. Nah, tsunami diabetik ini harus kita hindari. Tentunya dengan upaya-upaya yang kita jalankan tadi lewat latihan-latihan dan exercise. Nah, bagaimana kalau sudah exercise-nya berjalan dengan baik? Tentunya diabetic foot ulcer akan terhindari. Artinya, penyebab luka kaki diabetes bisa dihindari. Ya, bisa kita hindari penyebab kaki diabetes. Nah, untuk kaki diabetes ini punya four essential for preventing. The four essential for preventing diabetic foot ulcer. Ada 4 esensial dari pencegahan luka kaki diabetes tersebut. Ada 4 kuncinya, ya, 4 kuncinya untuk mencegah luka kaki diabetes. Jadi ada 4 kuncinya. Kuncinya apa? Edukasi pasiennya. Nah, edukasi pasien ini juga bisa nanti suatu saat Bapak Ibu buat pengabdian masyarakat. Jadi banyak sekali pengabdian masyarakat yang bisa kita lakukan dengan orang-orang dengan diabetes. Sangat-sangat banyak manfaatnya. Ya, pasien education. Jadi edukasi pasiennya. Kita edukasi kalau dia sudah menderita, ya kita edukasi jangan sampai diabetesnya berlanjut makin parah. Kemudian foot, skin, and toenail care. Nah, rawat kakinya walaupun dia tidak luka. Kalau di tempat saya, di klinik saya punya satu ruangan khusus namanya foot spa, kaki diabetik. Diabetic foot spa namanya, diabetic foot spa. Jadi diabetic foot spa ini tadi adalah merawat kaki diabetes yang belum luka. Kalau di salon-salon namanya pedicure, manicure. Nah, loh kenapa orang salon-salon sekarang yang melakukan pedicure, manicure? Padahal itu adalah ilmunya perawat. Di Eropa, di negara-negara maju, di Asia Pasifik, itu pemeriksaan kaki diabetik, pedicure, manicure itu semuanya dilakukan oleh perawat. Bukan seperti kita di Indonesia. Pedicure, manicure dilakukan oleh orang yang lulusan SMA lewat mereka membuka usaha salon. Padahal itu ilmunya perawat. Sayang sekali podiatric nursing itu diambil oleh orang lain. Padahal di negara-negara maju, podiatric nursing itu adalah ilmunya perawat. Ilmu apa podiatric nursing? Ilmu untuk merawat kaki diabetes. Ilmu untuk menciptakan alas kaki diabetes. Ilmu untuk menciptakan menghindari terjadinya osteomilitis pada kaki diabetes. Nah, podiatric nurse. Sayang sekali Indonesia sampai ini hari belum berkembang podiatric nurse. Bukan pediatrik ya Bapak Ibu, adik-adik. Pediatrik itu anak, tapi ini podiatrik, podiatrik ya, podiatrik. Nah, berikutnya protektif dengan footwear. Gunakan alas kaki yang lembut. Pakai alas kaki yang lembut. Pakai alas kaki yang tebal tapi lembut dan ringan. Pasien diabetes harus menggunakan alas kaki lembut, ringan, kemudian menggunakan pengikat yang lembut supaya sandal atau sepatunya tidak terlepas saat dia berjalan. Kemudian protektif surgeries-nya. Nah, proteksi jangan sampai ada dilakukan tindakan pembedahan. Ini perlu dihindari. Kenapa? Salah satu upaya tadi ya, ada key point-nya. Ada 4 key point to prevention of diabetic foot ulcer. Jadi, adik mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini adalah upaya kita. Ini boleh dijalankan. Mungkin dengan melaksanakan pengabdian masyarakat, Bapak Ibu sekalian, di lingkungan dekat-dekat dengan sekolah misalnya, ini sangat banyak bisa kita lakukan dengan diabetes ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai terjadinya luka kaki diabetes. Nah, apakah dengan upaya itu banyak angka keberhasilan? Alhamdulillah sampai hari ini 80% angka keberhasilan dengan melakukan olahraga yang teratur Bapak Ibu. 80% pasien tidak memiliki resiko luka kaki diabetes. Ini hasil
riset yang dilakukan oleh International Diabetic Federation dan International Weight Gain Diabetic Food Ulcer International. Jadi semua di internasional sudah dilakukan penelitian-penelitian. Di Indonesia kita tinggal meramu kembali karena budaya orang Indonesia berbeda dengan budaya di Eropa. Nah, kalau pasiennya sudah terjadi luka, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus merawatnya. Nah, tadi sudah dicegah, tapi sudah dicegah juga luka juga ternyata. Ya, tentunya kalau sudah luka juga, kita sudah berupaya mencegah. Tadi katanya hasil penelitian 80% akan tercegah, tapi ada 20% yang akan mengalami luka. Nah, yang 20% inilah kalau sudah luka tentu kita akan lakukan rawat. Bagaimana cara merawatnya? Bagaimana application of wound care diabetiknya? Bagaimana treating diabetic wound-nya? Kita coba lihat satu persatu. Ya. Nah, prepare treatment of wound care. Nah, saat ini COVID, saya kaitkanlah dengan COVID-19. Ya, saya kaitkan dengan COVID-19 karena saat ini dunia sedang dihebohkan dengan si COVID-19. Makhluk yang tidak terlihat tapi menimbulkan asa yang besar untuk menyerang semua orang. Tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan hambatan kecuali kita sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dengan istilah sekarang 5M katanya, dulu 3M sekarang nambah jadi 2M ya. Kita tetap berupaya untuk itu. Nah, tadi ada 20% angka kejadian luka dari 80% yang terhindar lewat olahraga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, bolehlah berupaya baik di keluarga, minimal di keluarga kita sendiri terlebih dahulu untuk menjaga, mencegah jangan sampai orang-orang tua kita, keluarga kita yang mengalami diabetes akan memperpanjang riwayat komplikasinya. Kita hindari, menghindari jauh lebih baik. Dengan tentunya olahraga teratur, pola makan yang baik. Gaya hidup bisa kita perbaiki. Ya, gaya hidup bisa kita perbaiki. Hanya problemnya adalah di genetika yang tidak bisa kita perbaiki. Nah, saat ini diabetes tidak lagi perannya adalah murni genetika, tapi adalah murni lifestyle, gaya hidup kita di masyarakat. Kemudian prepare treatment, apa yang kita harus lakukan? Ini seperti ini contoh, ini salah satu pasien kami di klinik di tempat saya, kebetulan saya yang tangani pasien luka kaki diabetes dan mengalami COVID-19, baru selesai pasca COVID. Ya, pasiennya awalnya di rumah sakit, memang pasien kami di klinik karena kebetulan pasien positif PCR swab, akhirnya pasien kita rujuk ke rumah sakit, tentunya punya protap-protap khusus. Ya, protap khusus seperti ini. Dan insya Allah kita sudah siapkan protap ini jauh sebelum COVID-19 datang. Ya, jauh sebelum COVID-19 datang, kita sudah punya perangkat ini. Karena waktu itu kami menyiapkan perangkat ini adalah untuk pasien luka dengan HIV/AIDS. Ya, pasien luka dengan HIV. Jadi kami sudah gunakan pakaian ini sebelum si COVID datang. Jadi personal protection equipment-nya, alat pelindung dirinya sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Sebelum COVID datang, ini adalah pakaian yang kami pakai pada pasien luka yang alami HIV/AIDS. Nah, apakah ada? Ada, banyak. Ya, banyak kasusnya Bapak Ibu sekalian. HIV plus dengan diabetic foot ulcer plus dengan diabetes, pasti kita tangani dengan menggunakan hal-hal yang begini. Ya, ada masker medikalnya yang sesuai standarnya, face shield, pelindung wajah, sarung tangan, medical coverall, shoe coverall, kemudian perawatan lukanya. Nah, ini memang tidak semua kita bisa nyiapkan ya, tapi tetap kita harus berupaya untuk itu. Nah, kemudian apa lagi harus kita lakukan? Tentunya kalau sudah luka, tentu kita harus kaji luka itu. Ya, kajilah lukanya. Diabetic wound, ya. Fall into 3 categories. Nah, ini saya yang sebut tadi, ada neuropatik, ada iskemik, ada neuroiskemik. Jadi kalau sudah neuropati, maka sudah mengalami kebas-kebas, ya, udah mengalami kesemutan. Kalau dia iskemik, pasiennya sudah terganggu aliran darahnya. Kemudian sudah neuroiskemik, nah ini dua-dua terganggu.
pasiennya kebas, pasien mengalami aliran darah, sudah lengkap kondisinya. Nah, jadi kalau dia sudah lengkap kondisinya, sudah neuroiskemik, maka semakin sulit kita untuk merawatnya. Semakin sulit untuk merawatnya. Inilah bedanya, ya, neuroiskemik tadi. Maaf sebentar, Bu. Yuk. Iya. Oh ya, gitu. Ini begitu ya. Yuk. Kemudian, kalau pasien sudah neuroiskemik, maka kondisi semakin berat. Neuropati hanya kebasan, kesemutan bisa dilatih dengan olahraga yang teratur rutin. Iskemik bisa dilatih dengan olahraga yang teratur dan rutin. Neuroiskemik sudah memiliki komplikasi yang menjadi-jadi, ini yang menjadi problem-problem yang memang sulit untuk dipecahkan. Kemudian kita kaji lagi lukanya, ya, bagaimana perkembangan lukanya, ya, infeksinya, kemudian penyembuhannya bagaimana. Ini harus sesegera mungkin kita atasi. Jangan sampai berlanjut berkepanjangan yang akhirnya menyebabkan terjadinya komplikasi yang makin hari makin lebar. Apa yang harus dikaji lagi? Ya, tentunya harus dikaji adalah kondisi lukanya. Ya, kondisi lukanya harus dikaji. Jadi kondisi luka harus dikaji, apanya yang harus kita kaji? Lokasi lukanya di mana? Stadium lukanya stadium berapa? Kemudian warna dasar lukanya apa? Warna dasar luka itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Adik-adik mahasiswa, warna dasar luka itu ada 3. Warna dasar luka adalah merah, kuning, hitam. Ya, ada 3 warna dasar luka. Merah, kuning, dan hitam. Nah, kalau warna dasar luka merah berarti tandanya aliran darahnya bagus. Kalau warna dasar lukanya warna kuning, tandanya sirkulasi sudah mulai memburuk. Bila warna dasar lukanya hitam, menandakan bahwasanya aliran darahnya sudah berhenti ke area tersebut. Maka inilah yang sering risiko terjadi amputasi di rumah sakit. Risiko-risiko amputasi ini perlu dihindari. Tadi kita menghindari jangan luka, kalau sudah luka kita hindari risiko amputasi. Jadi semua memiliki risiko yang tidak ringan. Nah, jadi kalau tadinya pasien diabetes belum luka, ya, kemudian sekarang diabetes sudah luka. Kalau tadi diabetes belum luka, maka kita mencegah jangan luka. Kalau sudah luka, maka kita mencegah jangan sampai amputasi. Karena bila terjadi amputasi, maka risiko semakin berat, pasien akan mengalami stres yang berkepanjangan. Ini yang perlu dihindari. Psikologis pasien pasti akan terganggu. Kemudian, apalagi yang harus kita kaji? Tepi lukanya, kulit sekitar lukanya. Tepi lukanya kenapa? Tepi lukanya coba kita akan lihat. Apakah tepi lukanya semakin berat atau semakin terbebani? Tepi lukanya apakah semakin tebal? Ya, jangan sampai tepi luka itu tebal. Bila tepi luka itu tebal, maka aliran darah tidak mudah untuk masuk. Tepi luka itu harus tipis, harus sama dengan pinggiran luka, nggak boleh tebal. Kulit sekitar luka juga harus benar-benar terjaga, jangan sampai ada lecet-lecet kecil, jangan sampai ada terkupas-kupas kulitnya. Kemudian kita perhatikan lagi cairan lukanya. Cairannya apa? Apakah nanah, pus, ya, ataukah darah, ataukah cairan berwarna kuning? Ini kita perhatikan. Kalau cairannya sudah berwarna pus, warna kuning kehijau-hijauan, tandanya lukanya infeksi. Jadi kalau lukanya infeksi, maka sesegera mungkin kita untuk periksa pusnya, kultur pusnya. Apakah pusnya tadi sudah banyak bakteri-bakteri, ataukah pusnya tadi masih dalam level yang bisa ditoleransi atau tidak. Kemudian kalau lukanya berwarna merah, tandanya sirkulasi darah membaik. Ya. Kemudian kita ukur luas lukanya, kita ukur skala nyerinya berapa. Ya. Apakah skala nyerinya masih dalam batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Ya. Kemudian bagaimana status nutrisi pasien, kita hitung indeks massa tubuh pasien. Ya, indeks massa tubuh kita hitung, ya, berat badan per tinggi badan dikuadratkan. Hitung IMT-nya.
Oh, IMT pasiennya di bawah rata-rata. Jadi kalau IMT-nya di bawah rata-rata, maka resiko proses sembuh luka itu semakin lambat. Karena menandakan nutrisi di tubuhnya masih belum bisa terpenuhi. Nah, kemudian kalau nutrisinya baik, maka resiko penyembuhannya akan lebih cepat. Nah, jadi kita tidak ragu. Kemudian psikososialnya dan pergerakan-pergerakan pasien yang sering ketika berada di rumah. Nah, kemudian bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tisu manajemennya bagaimana? Nah, bagaimana manajemen jaringan kalau lukanya sudah hitam? Ya, maka kita lakukanlah tindakan namanya time manajemen. Time ini adalah intervensi dalam merawat luka. Jadi kalau intervensi dalam merawat luka, maka dilakukanlah dengan metode time namanya. Metode time manajemen ini adalah metode yang sangat baik saat ini dilakukan adalah dengan tindakan debridement pada yang T-nya, autolysis debridement, mechanical debridement, enzimatik, biological debridement, surgical debridement, ini adalah tindakan yang dilakukan. Hati-hati pada tindakan surgical debridement, itu hanya boleh dilakukan oleh dokter bedah. Sedangkan debridement yang autolysis, mechanical, enzimatik, biological debridement itu bisa dilakukan oleh perawat. Nah, surgical debridement tidak boleh oleh perawat. Ini wajib oleh dokter di kamar operasi dengan lewat proses pembiusan. Kemudian I-nya, inflamasi, infection control. Nah, jadi kita mengontrol inflamasi atau peradangan dan mengontrol infeksi. Cuci lukanya dengan cairan yang baik, cairan yang aman, menggunakan NaCl ya 0,9% atau larutan PHMB. Kalau larutan PHMB ini memang enggak semua tempat beredar dan mungkin karena dia juga mahal, boleh pakai NaCl. NaCl-nya enggak ada, boleh pakai air yang sudah dimasak, yang steril, ya, yang tidak terganggu sistem-sistem yang lain. Bolehkah memakai alkohol dan betadin? Saat ini hasil penelitian tahun 2000 bahwasanya betadin, alkohol, H2O2 atau pehidrol dan jenis desinfektan atau antiseptik lainnya yang kadarnya di atas 1% itu tidak boleh lagi dilakukan ke luka, tidak boleh dipakai untuk mencuci luka. Bila kadarnya lebih dari 1%, tidak boleh dilakukan untuk mencuci luka. Nah, kemudian kalau lukanya infeksi kita harus lakukan apa? Nah, ya, banyak sekali yang harus kita lakukan, ya. Nah, kemudian M-nya pilih balutan luka yang tepat. Jadi time TI, M-nya adalah moisture balance. Moisture balance itu artinya keseimbangan kelembapan luka. Pilih balutan luka yang tepat. Jadi balutan luka tidak hanya kasa saja. Balutan luka banyak sekali beredar sekarang. Balutan luka modern itu sudah banyak beredar di tempat kita. Jadi di tempat saya, di praktek, saya nggak pakai lagi balutan luka yang namanya kasa. Karena kasa itu nggak bisa tahan lebih dari 1 hari. Karena harus dibuka setiap hari. Semakin sering balutan dibuka, semakin sering bakteri akan hinggap di jaringan luka. Ya, semakin sering. Nah, kemudian E, epithelial advancement. Tadi time, TIM, E, sekarang E-nya epithelial advancement. Jadi epithelial advancement itu apa? Support nutrisi supaya cepat terjadi pertumbuhan jaringan kulit. Ya, hindari stres berlebihan agar kadar gulanya bisa lebih stabil. Nah, maka ini hal-hal yang perlu kita hindari, ya. Perlu kita upayakan. Apa yang tadi kita upayakan tadi? Tentunya adalah nutrisi yang paling penting. Maka pasien-pasien datang ke praktek mandiri atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, pasien diabetes, jangan lupa Bapak Ibu hitung indeks massa tubuhnya. Ini penting sekali. Indeks massa tubuh itu sangat-sangat penting. Ya. Sangat-sangat penting indeks massa tubuh pasien. Nah, kemudian infeksi kontrolnya. Infeksi kontrol tadi caranya gimana ya?
cuci tangan ya dengan larutan antiseptik atau dengan air, ya, pakai sabun. Kemudian supaya kita berada dalam keadaan yang steril, ya, adekuat, wound cleansingnya bagus, antiseptiknya yang aman. Nah, gunakan antibiotika bila dibutuhkan, tetapi ada tetapinya, Bapak Ibu sekalian, ada tetapinya, adik-adik. Harus lewat proses kultur, pus atau darah. Kenapa harus lewat proses kultur atau pus? Karena kalau dengan dikultur, maka kita tahu pasti, ya, kita dapat pasti antibiotika apa yang cocok dengan kondisi luka pasien. Kita dapat antibiotika yang cocok dengan kuman yang ada di luka pasien. Maka untuk itu kita harus segera upayakan proses kultur jaringannya atau periksa cairan lukanya supaya kita bisa mengetahui apa-apa kondisi infeksinya, kumannya jenis apa, dan jenis antibiotika apa yang perlu kita pakai. Nah, kemudian moisture balance, ya, moisture balance-nya tentunya kita menggunakan balutan luka seperti yang saya sebut tadi. Pilihlah balutan luka yang cocok, yang tepat, ya. Jangan gunakan balutan luka yang tidak cocok atau tidak tepat. Contoh, kita selalu lihat pasien-pasien dipakaikan kasa. Kasa itu nempel ke luka. Kasa itu sifatnya adalah balutan sekunder. Kalau balutan sekunder, tak bolehlah menempel ke luka. Ya, karena luka itu pertama sekali harus balutan primer. Jadi primer dulu baru sekunder. Sedangkan di tempat kita rata-rata orang menggunakan balutan luka tanpa melihat primer dan sekundernya. Ya, jadi harus ada balutan primer, balutan sekunder. Balutan primer itu artinya balutan luka yang nempel langsung ke luka. Apa balutan luka yang nempel ke luka? Adik-adik mahasiswa sekalian, salah satunya adalah krim luka. Nah, ini krim luka yang sering kami pakai, Mencovazin, karena memang sangat bagus untuk kondisi luka. Dan ini bukan jualan obat luka, tapi ini yang paling bagus saat ini untuk kondisi luka. Karena mampu mempertahankan kondisi kelembapan. Karena yang diminta oleh luka adalah lembab. Luka nggak minta suasananya kering. Kalau suasana kering akan menimbulkan sikatrik, akan menimbulkan parut. Maka luka butuh dia kelembapan. Nah, primer adalah balutan luka yang langsung nempel ke luka. Jadi krim luka dioleskan ke lukanya. Itu namanya balutan primer. Nah, kemudian kasihlah balutan sekunder. Balutan sekundernya apa? Kasa misalnya. Apakah kasa masih kita pakai? Masih di rumah sakit masih dipakai kasa. Puskesmas masih dipakai kasa. Hanya tempat saya praktek mandiri yang rata-rata tidak menggunakan lagi kasa sebagai balutan sekundernya. Sudah menggunakan balutan luka yang lebih modern lagi. Kenapa? Bisa mampu bertahan lebih dari 1 hari di luka. Nah, kemudian moisture balance-nya balutan primer tadi tentunya kita harus bisa aplikasikan balutan primer tadi, ya. Tentunya kita olesi krim luka misalnya kayak Mencovazin krim misalnya, ya. Biasa kami pakai, itu ada contoh di slide saya, di slide berikut. Itu ada contoh kondisi luka yang saya pakai balutannya sampai sembuh pasiennya. Cuman butuh waktu hanya 8 minggu, ya. Luka diabetes, kemudian awalnya datang dengan infeksi, jaringannya kuning, plus dengan pus, kemudian jaringannya sudah mulai merah, kemudian makin hari makin kecil, dan pasiennya sembuh. Ini kebetulan pasiennya saya tangani, tidak ada satupun staf di klinik yang merawat pasien ini, karena pasien ini tidak mau sama sekali dengan staf saya. Ini murni 8 minggu saya rawat, sampai sembuh pasiennya. Kebetulan seorang anggota DPR Provinsi Sumatera Utara, anggota Dewan, ya, anggota Dewan Provinsi Sumut. Alhamdulillah sembuh sekarang dan sekarang sudah bertugas kembali di kedewanannya. Nah, ini salah satunya upaya, ya. Kemudian apalagi yang harus kita upayakan kalau sudah luka? Pressure offloading. Nah, cegah jangan sampai kaki yang luka tadi menjadi beban. Jadi kaki yang luka jangan sampai jadi beban, ya.
di slide saya berikutnya, Bu, itu ada pressure of loading namanya. Ya, pressure of loading itu cegah jangan sampai luka itu menjadi beban berat di kakinya. Diapain kakinya rupanya? Pasiennya harus dikasihkan alas kaki, using footwear, ya, sendal diabetes, sepatu diabetes, kemudian juga bisa menggunakan using total contact case, ya, total contact case. Inilah yang dibuat oleh, ya, boleh slide selanjutnya, Ibu. Total contact case inilah yang dibuat oleh seorang podiatric nurse namanya. Nah, ya. Jadi yang buat siapa? Podiatric nurse. Inilah tugas podiatric nurse, membuat sepatu diabetes, membuat sendal diabetes, membuat total contact case, ya. Untuk apa? Untuk menyangga luka tadi. Coba Bapak Ibu lihat, adik-adik lihat tuh di gambar yang saya sampaikan itu di sana tuh semua sudah terlindungi kakinya. Jadi orang diabetes luka masih tetap bisa berjalan. Jadi jangan didudukkan termenung pasiennya di dalam kamar. Pasien dilatih untuk tetap bisa beraktivitas. Pasien-pasien luka kaki diabetes, kami upayakan menggunakan hal-hal ini. Untuk apa? Untuk mereka tetap bisa beraktivitas sebatas kemampuannya. Ini sangat-sangat nyaman pasien sudah begini. Ya, aktivitasnya pun sudah semakin lancar, walaupun dia mengalami luka di kakinya. Banyak pasien-pasien kami rawat, pasiennya luka kakinya, tapi masih bisa nyetir mobil. Nah ini karena luar biasa, karena semangatnya. Kenapa? Karena kita sudah proteksi secara aman, nyaman pasiennya. Pasien bisa kemana-mana. Jadi orang luka kaki diabetes nggak mesti hanya di rumah saja. Bisa kemana-mana, tapi tentunya setting pasiennya, setting pasiennya. Seperti apa settingannya? Seperti ini. Gunakan sepatu, gunakan footwear-nya, using footwear-nya yang standar. Ya, sendal diabetes, sepatu diabetesnya, total contact case-nya, pakaikan ke pasiennya supaya pasiennya nyaman, pasiennya tenang, pasiennya aman ketika aktivitas. Jadi kalau pasien dengan aktivitas yang baik, ya, nyaman dia, tenang dia, tentunya stres psikologis tidak terjadi, kadar gula darahnya akan stabil, blood glucose levelnya stabil, tidak akan menyebabkan komplikasi-komplikasi lanjut pada pasien dengan kaki diabetes tadi. Nah, ini perlu kita jaga dengan baik. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain yang penting, ya. Harus kita telusuri faktor lain. Underlying faktor. Boleh slide selanjutnya, Bu. Ada faktor lain, salah satunya adalah nutrisi. Nah, ini tadi ya, nutrisi. Ya, penting nih. Diabetic food list, best and worst choice. Jadi ada makanan-makanan yang baik, ada makanan-makanan yang nggak boleh, makanan-makanan yang buruk pada diri pasien. Ya, nah, itu ya. Jadi blood glucose levelnya pasti akan stabil kalau faktor-faktornya itu bisa diatasi. Ya, kemudian pemberian nutrisi yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kadang-kadang ahli gizi nggak menyesuaikan kebutuhan nutrisinya dengan kondisi lukanya. Dia hanya ngasih diet diabetes saja. Padahal pasiennya ada luka. Kalau pasien ada luka, diet diabetes tidak cukup. Harus dihitung ulang kilokalorinya. Ya, kilokalorinya harus dihitung ulang. Minimal kilokalorinya 1.600 kilokalori per hari. Kalau pasiennya ada luka, maka kilokalorinya akan nambah. Karena luka itu butuh makanan. Nah, minimal 2.000 kilokalori per hari. Maksimalnya 2.500 kilokalori per hari. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus. Kadang-kadang pasien diabetes plus dengan luka hanya dikasih menu diabetes saja. Mereka tidak memikirkan lukanya. Bagaimana lukanya cepat sembuh kalau nutrisinya nggak terpenuhi. Jadi pasien diabetes dengan pasien diabetes plus luka itu nutrisinya berbeda. Jadi ini yang sering terjadi miskomunikasi. Kalau saya visit ke rumah sakit, kalau saya visit ke hospital, sering cerewet dengan ahli gizinya. Karena kita harus memang kolaborasi, multidisiplin approach. Jadi perawatan luka diabetes, penanganan orang-orang dengan diabetes, itu tentunya dengan multidisiplin approach. Tidak bisa kita sendiri. Ada dokter diabetesnya, ada perawat lukanya,
ada perawat diabetesnya, ada ahli gizinya, ada analisnya, ada ahli spiritualnya, semuanya harus ada, lengkap. Ada apotekernya yang menjelaskan proses makan obatnya. Ini yang memang harus kita jalani, karena memang ini penting buat pasien-pasien diabetik. Kenapa? Kita mau cegah jangan sampai terjadinya tsunami diabetik. Tsunami diabetik itu yang kita takut. Dulu namanya bom diabetik. Nah, sekarang nggak lagi bom namanya, tsunami diabetik. Lebih dahsyat lagi dari bom. Ya, lebih dahsyat lagi dari bom. Dia tsunami diabetik katanya. Ya. Nah, dengan kondisi pasien aktivitas, dengan kondisi pasien exercise, dengan kondisi pasien yang belum luka, latihan harus jalan dengan baik. Bagaimana dengan kondisi pasien yang sudah luka? Apakah harus jalan juga? Harus jalan juga aktivitasnya. Tentunya dengan bisa ditoleransi oleh tubuh pasien. Ya, jadi pasien-pasien ini harus benar-benar terlindungi. Pasien ini harus benar-benar terproteksi dari komplikasi-komplikasi yang akan terjadi. Jadi itu perlu sangat mahasiswa ketahui bahwasanya aktivitas fisik, exercise itu sangat baik untuk mencegah jangan sampai terjadinya luka kaki diabetes, atau luka tangan diabetes, atau luka leher diabetes, atau luka badan diabetes. Sangat-sangat penting. Nah, itu yang perlu kita hindari segera mungkin. Jadi, nggak bisa sembarangan lagi. Ya. Nah, bisa kita simpulkan mungkin ya, lakukan perawatan sesuai dengan prosedur. Ya. Nah, satu lagi, maaf, tadi saya tidak sebutkan ada Bionic Cream. Bionic Cream ini sangat efektif ya untuk meningkatkan pertumbuhan jaringan baru. Karena di dalam Mecofazin itu, ya, Mecofazin tadi di atas itu ada Bionic Cream namanya. Di dalamnya itu sudah ada tambahan hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini adalah senyawa yang membantu meningkatkan aliran darah pasien. Nah, kemudian hilangkan faktor-faktor pencetus yang meningkatkan gula darah. Hindari stres berkepanjangan, pola nutrisi harus benar-benar terpenuhi. Nah, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar ada dokter nelpon. Halo, Assalamualaikum Bang. Ya Bang. Tadi saya sudah hubungi si Riki. Dapat kita simpulkan, hindari stres berkepanjangan. Nutrisi harus benar-benar terpenuhi. Jangan sampai nutrisi ini terabaikan. Karena nutrisi terabaikan, maka polanya akan berpengaruh ke sistem tubuh yang lainnya. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ini yang penting dicamkan. Ya, kita tahu bahwasanya diabetes ini kalau sudah punya riwayat genetika, memang gampang-gampang sulit untuk menjaganya. Gampang-gampang sulit untuk mencegahnya, tapi bisa diupayakan. Apa upayanya? Tentu upaya harus maksimal, nggak bisa upaya setengah-setengah. Upaya maksimalnya apa? Aktivitas, olahraga. Olahraga penting, kemudian kontrol pola makan, kemudian juga istirahat yang cukup, kemudian juga hindari gangguan psikologisnya. Jadi ini bisa dilakukan. Nah, adik-adik nanti juga bisa ikut bantu para dosen-dosennya untuk pengabdian masyarakat di lapangan. Ya, upaya apa? Edukasi misalnya untuk mencegah stres pada pasien diabetes, untuk mencegah stres pasien luka, edukasi pola makan pada pasien diabetes,
edukasi pola makan untuk orang yang sudah luka diabetes. Sangat banyak bisa kita lakukan di masyarakat. Nah, materi saya mungkin sampai ini, kita mungkin bisa berdiskusi lebih banyak ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini materi saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kuliah pakar hari ini kita, dan saya kembalikan ke moderator untuk memandu acara kita. Apakah kita berdiskusi hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan? Saya persilakan kembali ke Ibu moderator. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Asrizal. Baiklah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama materi yang luar biasa ya dari Bapak Asrizal. Selanjutnya saya persilahkan kepada peserta kuliah pakar, jika ada pertanyaan boleh langsung mengajukan pertanyaan dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Asrizal supaya kita bisa fokus untuk satu persatu topik yang ingin didiskusikan. Baik, saya persilakan kepada mahasiswa. Selamat pagi Ibu, saya ingin bertanya. Silakan. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Afrizal. Saya Vivi Lediondori, mahasiswa S1 program B. Yang ingin saya tanyakan tuh Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi kata Bapak mengatakan bahwa luka itu menurut penelitian bisa sembuh antara 12 minggu. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk luka DM yang masih ringan, sedang, ataupun berat? Apakah itu termasuk berpengaruh juga nggak dengan sistem gizi? Karena yang kita tahu bahwa orang Indonesia itu kalau makan, pola makan saja, itu lebih mengutamakan lebih banyak karbohidratnya dibanding dengan proteinnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak bilang kan bahwa sebaiknya kita sebelum memberikan antibiotik lebih baik kita melakukan kultur dulu. Bahwa di Tanjung Pinang ini tidak seperti kota besar ya Pak. Pasien datang luka sudah jelek biasanya, datang ke rumah sakit itu sudah hitam, kemudian berbau, bisa juga berbelatung. Jarang ada sekali pada luka itu datang pada grid-grid ringan, pasti sudah grid-grid berat. Sementara di Tanjung Pinang ini untuk dilakukan kultur jaringan itu nggak ada. Sepertinya misalnya begini, kita mau ngambil keputusan pengambilan antibiotik. Biasanya pemeriksaan kultur itu kita pemeriksaannya keluar, jadi kita butuh waktu lama. Jadi untuk sementara kita jarang melakukan kultur. Sebaiknya bagaimana ya Pak? Yang ketiga, itu tadi yang Bapak bilang ada perawatan luka dengan time. Yang ingin saya tanyakan pada poin M, kultur luka dengan balutan ya Pak ya. Biasanya kan kita menggunakan kasa, ada juga dengan supratul. Jadi lebih baik menggunakan supratul atau foam ya Pak. Karena selama ini kalau di Rumah Sakit Angkatan Laut itu biasanya kita menggunakan supratul. Tapi saya juga pernah berpengalaman menggunakan foam. Pasien yang saya rawat itu memang lebih cepat dan sering dilakukan ganti perban kalau menggunakan foam itu tidak setiap hari, biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang mana yang lebih bagus, menggunakan foam atau supratul? Beda ya Pak kalau yang salep. Kalau salep kan biasanya lain, ini yang selain kasa. Yang keempat, masalah pola nutrisi. Tadi kata Bapak bilang bahwa kalori itu lebih bagusnya tinggi. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalorinya atau proteinnya ya Pak? Karena pada pasien yang luka itu dokter lebih sering untuk meningkatkan protein. Misalnya gini, luka ekstra protein, misalnya putih telur 8 biji per hari. Berarti kan lebih diutamakan bukan kalorinya tapi proteinnya. Sebenarnya yang lebih bagus itu kalorinya atau proteinnya ya Pak untuk dalam penyembuhan luka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, pertanyaan cukup bagus Bu ya. Baik, saya jawab satu persatu dari 4 pertanyaan tadi. Nah,
pasien luka diabetes itu akan sembuh dalam waktu kurun 12 minggu atau lebih dikenal dengan luka kronis. Luka kronis mau ringan, sedang, dan berat, luas lukanya tetap membutuhkan waktu paling lama 12 minggu. Apakah ada yang sembuh 8 minggu? Ada, seperti contoh yang pasien tadi saya sebutkan tadi. Diabetes, lukanya kecil, tapi sembuhnya 8 minggu. Jadi pasien luka kronis akan sembuh di atas 3 minggu. Di atas 3 minggu, di bawah 12 minggu ada, dan rata-rata 12 minggu. Nah, jadi itu kategori baik kecil, sedang, besar, itu tidak ukuran untuk luka kronis. Yang penting pasiennya terpola dengan syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Pasien harus sembuh dalam waktu 12 minggu. Banyak syaratnya. Nutrisi harus terpenuhi. Nah, yang kedua, hindari merokok kalau yang laki-laki. Nah, yang ketiga, harus berolahraga teratur. Yang keempat, pasien hindari stres berkepanjangan. Nah, ini insya Allah 12 minggu, 8 minggu, 10 minggu insya Allah sudah sembuh. Nah, tidak khawatir kita. Ya. Nah, yang khawatir kita orang-orang yang tidak patuh. Orang-orang yang tidak patuh, makan dia sembarangan, kemudian olahraga tidak teratur, kemudian merokok jalan terus. Nah, ini yang sulit, Bu. Nah, ini yang tidak patuh nih, yang sembunyi-sembunyi, yang diam-diam merokoknya. Di depan ibu nggak merokok, tapi di kamar mandi dia, ini tadi ya, yang sering kan tuh kan merokoknya di kamar mandi. Nah, berikut, pasien-pasien infeksi, memang sulitnya memang di daerah itu tidak ada alat untuk melakukan proses kultur. Ya, kulturnya harus dikirim ke daerah lain. Ini upaya pemerintah setempat harus menyiapkan fasilitas pelayanan yang lengkap. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Kalau ibu PNS misalnya ya, ASN, saranin Bu ke Dinas Kesehatan. Amanat Undang-Undang Dasar 45 Bu, kesehatan warga negaranya dijamin oleh undang-undang. Kalau tidak disiapkan fasilitasnya berarti sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, kita punya wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat daerah, di kota, kabupaten. Sampaikan Bu keluhan itu. Nah, ini tadi. Kan, jadi kalau tidak ada fasilitas itu berarti kita, pemerintah kita sudah mulai melanggar peraturan Undang-Undang Dasar 45 kan? Pasal 28 itu kesehatan warga negara itu kan dijamin. Nah, kesehatannya. Nah, itu Bu ya. Jadi kalau kulturnya nggak bisa gimana ya? Sementara luka itu kan bau, gampang Bu. Kalau Ibu sudah belajar ilmu perawatan luka, di perawatan luka itu ada implementasi malodors. Implementasi menghilangkan bau luka. Gimana menghilangkan bau luka? Cuci luka yang bersih. Kasih sabun. Sabun apa dikasih? Sabun mandi bayi, kalau nggak ada sabun yang lain. Nah, kalau tidak ada sabun cuci luka atau wound soap, sabun luka, pakai sabun mandi bayi. Karena 100% di rumah sakit luka dicuci tidak dikasih sabun. Ya baunya nggak hilang, Bu. Karena bakteri-bakteri itu nggak akan hilang hanya dengan NaCl. Bakteri itu akan hilang dengan ditambahi dibubuhi sabun. Kita mandi aja nggak pakai sabun, gimana rasanya Bu? Coba. Ya kan sebentar aja keringat kita baunya hilang, kemudian bau lagi. Karena nggak diproteksi. Jadi pasien luka tuh harus benar-benar diproteksi. Ya, kasih sabun cuci luka. Nggak ada sabun cuci luka, beli sabun mandi bayi. Yang paling aman untuk luka, karena pH-nya cocok dengan luka. Ya, cuci dengan sabun sebenar-benar bersih. Bukan disiram-siram aja. Cuci betul-betul dimandiin kakinya. Karena kita kan di rumah sakit, saya ini pengalaman lama di rumah sakit, luka itu dicuci asal aja Bu. Di tempat saya ini, di daerah saya di sini, di Medan Bu, itu kalau ada luka diabetes, apalagi bau Bu, tak sampai itu 2 menit udah selesai dia ngerawatnya. Jadi macam mana? Hanya 2 menit, nggak bersih. Luka itu harus bersih dicuci. Insya Allah baunya akan hilang. Nah, di perawatan luka ada cara untuk menghilangkan bau. Pakai apa? Kita punya silver dressing namanya. Silver dressing itu tempelkan di lukanya, baunya akan hilang. Nah, di situ rumah sakit harus berupaya beli silver dressing. Nah, ini tadi kan. Nah, saranin Bu ke rumah sakitnya. Misal kalau Ibu bertugas di rumah sakit,
Kalau bertugas di dinas kesehatan lebih bagus lagi, gampang lagi untuk nyarankan supaya nyampe ke wakil rakyat kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, pasien-pasien luka itu tadi seperti Ibu sampaikan tadi, kalorinya, bukan kalorinya Bu. Yang saya maksud itulah satuan kilokalori, itu satuan Bu. Bukan kalorinya harus dimakan oleh pasien, protein, tapi satuannya kilokalori. Nah, makanya 1.500 kilokalori itu satuan untuk gizi pasien. Protein, benar proteinnya dimakan, tapi berapa takarannya? 1.600 kilokalori per hari. Nah, ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau pasien-pasiennya yang dipakai Sufratul, dipakai Kasa? Sufratul itu adalah antibiotika, Bu. Sufratul itu isinya parafin dan framisetin. Framisetin itu antibiotik. Nah, framisetin antibiotik. Maka saya di klinik menghindari yang namanya antibiotik. Kenapa? Mencegah resistensi antibiotika. Resisten, kebal dia, nggak respon dia. Mau dikasih segudang pun Sufratul, kalau sudah kebal, nggak respon, no respon, nggak ada gunanya. Sayang rumah sakit beli banyak-banyak gitu kan. Lebih bagus beli silver dressing, lebih bermanfaat. Bau lukanya hilang, bakterinya mati. Sufratul nggak bikin mati bakteri. Bakteri-bakteri tertentu saja yang toleransi dengan antibiotika framisetin. Yang tidak toleransi ya senyum-senyum bakterinya. Nah, itu ya. Oke Bu, itu saja dari saya Bu ya. Jelas Bu? Jelas, saya boleh bertanya lagi Pak? Boleh, Pak, silakan boleh Bu. macam mana Pak bentuk silver dressing itu? Lembaran Bu, dia lembaran ukurannya 10 kali 10 cm sama kayak Sufratul juga. Tapi isinya silver, bukan framisetin. Terus Pak, terus yang menggunakan sabun bayi tadi. Ya. Jadi alangkah baiknya pada saat luka itu belum dibersihkan atau kita potong jaringan mati, atau yang sesudah ya Pak kita lakukan pencucian dengan sabun bayi tadi. Terus cairan yang kita gunakan sebaiknya apakah NaCl atau cairan yang Bapak bilang tadi air biasa yang sudah kita masak? Boleh NaCl Bu, karena rumah sakit kan adanya NaCl. Iya Pak. NaCl lah pakai, kemudian bubuhkan sabun, gosok dia. Setelah Nggak apa-apa itu, itu Pak ya? nggak apa-apa. Cuman kan rumah sakit kan prosesnya kan nanti dokternya marah. Kan gitu kan? Nah, Iya, disitulah mitra kerja dokter dengan perawat. Kalau dia marah berarti Bapak Ibu masih dianggapnya pembantu. Benar nggak? Iya. Itu tugasnya perawat, membersihkan luka, bukan tugasnya dokter. Dokter nggak boleh intervensi, dia punya wewenang dia sendiri. Kalau dia masih intervensi Ibu, berarti Ibu dianggapnya masih pembantu, bukan mitra. Ini yang harus Bu dikejar. Jangan sampai kita terus dianggap masih pembantu. Kalau dia marah Ibu cuci dengan sabun mandi bayi, berarti Ibu belum dianggap punya profesi yang sempurna. Ibu masih dianggap sebagai pembantu. Jelaskan Bu, fungsi sabun untuk apa? Untuk mengurangi beban bakteri, untuk mengurangi bioburden di lukanya. Ini yang penting Bu. Jelas Bu? Jelas Pak. Arti setelah kita cuci dengan sabun tadi, baru Ya. kita melakukan perawatan luka. Bilas, sudah dicuci dengan sabun, bilas lagi sabunnya sudah bersih. Mana jaringan yang mau digunting, gunting, ya. Nanti bilas lagi setelah selesai didebri-demen. Baunya hilang. Berarti cuci dulu baru digunting ya Pak, bukan gunting Ya, Bu. dulu baru dicuci. Kalau Ibu gunting dulu kita nggak lihat batas lukanya Bu. Tahu-tahu yang Ibu gunting pembuluh darah. Siap. Jadi kalau dia Ibu cuci batas luka sudah terlihat. Jadi kalau Ibu cuci terlihat batas lukanya. Jadi lebih mudah Ibu melakukan debri-demen. Tapi kalau Ibu debri-demen terlebih dahulu, batas luka tidak terlihat, tahu-tahu terpotong arteri Ibu. Siap Bapak. Nah, musibah kita Bu. Kalau arteri terpotong ya kan? Siap Bapak. Jelas ya Bu? Jelas Pak, terima kasih Baik, ilmu terima yang kasih, telah Ibu. diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi? Luar biasa sekali Ibu semangatnya. Mungkin menunggu pertanyaan yang lain nih Pak ada. Oh ini ada di chat Bu. Di chat ini ada pertanyaan. Silakan Pak. Sondang Nenggolan ya. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penyakit ulkus diabetes serta nutrisi apa saja yang bagus dikonsumsi. Semua nutrisi bagus dikonsumsi. Yang tidak dianjurkan adalah nutrisi yang menghambat aliran darah.
seperti tinggi kalori, tinggi kolesterol. Nah, itu yang dihindari. Tidak boleh banyak-banyak. Tinggi kolesterol, kemudian tinggi kadar lemak ya, itu tidak dibolehkan untuk pasien-pasien dengan luka diabetes. Kenapa? Karena semakin kental aliran darahnya. Semakin kental aliran darah, semakin sulit untuk turun ke bawah. Semakin lama dia turun ke bawah, semakin sedikit oksigen di jaringan kakinya, semakin risiko lukanya makin lebar. Jadi makanan yang harus dikonsumsi, semua boleh dikonsumsi kecuali makanan yang tinggi lemak. Nah, itu kita hindari. Makanan yang tinggi gula, itu kita hindari. Ya. Demikian ya, Ibu Sondang Nenggolan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu, mahasiswa semuanya. Masih ada waktu sampai jam 11. Silakan, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, silakan. Boleh bertanya. Ada lagi? Jangan malu bertanya, adik-adik mahasiswa. Kasusnya banyak di masyarakat. Silakan. Di ruang chat masih satu pertanyaan. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Bu Zakia. Boleh, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Safra sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini ada titipan pertanyaannya. Untuk SPO pencuci luka itu sebenarnya kan satu kesatuan dengan peralatan luka. Jadi kadang kan mahasiswa ini menanyakan SPO khusus pencucian luka itu sebenarnya seperti apa Pak? Gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi standar operasional mencuci luka, luka benar-benar dicuci ya sebersih-bersih mungkin dengan menggunakan sabun pencuci luka. Nah, sabun pencuci luka itu seperti saya sebut tadi, boleh saja kalau tidak memiliki sabun cuci luka yang memang dikhususkan untuk cuci luka yang kadarnya 6 sampai 7 pH-nya. Nah, contohnya, kalau tidak punya sabun itu ada di sabun mandi bayi, pH-nya 6 sampai 7, sangat aman untuk luka. Nah, setelah luka dicuci, kemudian dibilas kembali. Jadi protapnya cuci dulu, kemudian berikan sabun, kemudian benar-benar dengan sabun itu dibersihkan sebersih mungkin, tidak menyisakan bau, kemudian bilas kembali air sabun tadi, setelah dibilas dilap kering. Jadi ada 5 prosedur operasionalnya, mulai dari pasien menjelaskan prosedur, ya ada 5 itemnya. Item pertama, balutan luka yang lama dibuka, kemudian setelah balutan lama dibuka, kemudian luka dicuci dengan NaCl 0,9%, atau kalau di rumah sakit, di masyarakat nggak ada NaCl, boleh menggunakan yang namanya cairan aqua steril misalnya, atau menggunakan air yang sudah masak, tapi sudah masak dengan suhu yang 37 derajat, bukan suhu masih 100 derajat. Hanya salah persepsi, air masak katanya. Tapi baru masak 100 derajat langsung dipakai. Tidak. Tunggu sampai betul-betul suam-suam kuku. Ya, sangat-sangat kuku. Ya, baru nanti diizinkan untuk pakai. Jelas, Bu? Oke Pak, ini lanjutan pertanyaan Pak. Setelah pencucian luka tentu kita melakukan balutan. Terkait dengan dasar luka ya Pak, kemudian lanjut balutan. Nah mungkin Bapak boleh menjelaskan terkait dengan dasar luka dan kaitannya dengan dressing. Ya. Dasar luka seperti apa, misalkan merah, kemudian balutan yang seharusnya kita berikan itu seperti apa itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik Bu.
Setelah luka selesai kita cuci, maka tahap yang kedua adalah melakukan debridement. Debridement tadi yang paling aman ada autolysis debridement, ada enzymatic debridement, ada mechanical debridement, ada biological debridement. Itu yang paling aman. Lakukan tindakan yang sangat-sangat aman, ada autolysis di tahap awal. Kapan mechanical? Pertemuan ke berikutnya. Karena kita tahu batas luka dulu. Karena kalau batas luka kita nggak tahu, maka sulit untuk melakukan tindakan. Harus tahu dulu batas luka. Karena seperti tadi ada pertanyaan Bu Vila tadi, jangan-jangan setelah itu kita gunting ternyata arteri yang tergunting, karena kita nggak tahu batas luka. Nah, setelah selesai kita debridement, kalau lukanya masih bau, maka kita akan cuci lagi ulang. Kita akan cuci ulang. Ya, kalau lukanya masih bau, kita akan cuci lagi ulang. Ya, cuci sekali lagi. Kemudian setelah kita cuci ulang tadi, baunya hilang, baru kita akan berikan balutan luka primer. Sebaiknya sebelum kita kasih balutan luka, kita kaji dulu luas lukanya. Berapa luas lukanya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa kedalamannya. Nah, kasih dulu, kaji dulu. Kemudian cairan lukanya berapa banyak. Kemudian warna dasar lukanya apa? Kalau warna dasar lukanya kuning, maka balutannya pilihlah balutan luka yang mampu merontokkan yang warna kuning. Apa namanya? Hidrogel. Balutan lukanya namanya hidrogel yang mampu menghancurkan jaringan yang kuning. Kalau lukanya jaringannya hitam, pakai juga hidrogel untuk membantu merontokkan jaringan yang hitam. Kalau lukanya sudah merah, maka tidak perlu lagi kita pakai hidrogel. Kita mempertahankan jaringannya agar tidak terjadi perdarahan, maka kita berikan kalsium alginat namanya. Ya, kita berikan kalsium alginat. Karena kalsium alginat sangat bagus untuk mempertahankan jaringan luka yang sudah merah. Nah, kemudian itu sebagai balutan primer. Jadi balutan sekundernya bagaimana? Balutan sekunder akan diberikan di atas balutan primer. Apa balutannya? Bisa saja foam, bisa saja island dressing, bisa saja island pad, bisa saja kasa karena balutan sekunder, ya. Bisa saja seperti di rumah sakit selama ini orang pakai kasa karena balutan sekunder. Kadang juga ada orang pakai pampers. Syaratnya harus balutan sekunder, bukan balutan primer. Nah, kalau balutan sekunder boleh dimodifikasi, tapi balutan primer nggak bisa dimodifikasi. Nah, Bu ya. Setelah nanti luka selesai dibalut, kemudian ditutup kembali, selesai perawatan, alat-alat perkakas yang sudah nggak bagus dibuang ke tong sampah. Ya. Kemudian dianjurkan pasien untuk diedukasi sebelum dia pulang. Edukasi, apa yang mau diedukasi? Edukasi pola makannya. Edukasi untuk latihan geraknya. Edukasi untuk senam kaki diabetesnya. Ini yang kita edukasi. Kemudian edukasi nanti untuk kontrol kembali kapan. Kemudian edukasi pasiennya untuk tidak menyendiri di rumah. Kemudian edukasi pasiennya untuk menstabilkan kadar gula darahnya. Ini yang penting sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bu. Silakan Bu Zakia. Ya, terima kasih Bapak atas ilmunya. Sama Bu. Baik Bapak, ini mungkin masih ada satu pertanyaan lagi dari mahasiswa atas nama Felix ya Pak di kolom chat. Ya, baik di kolom chat. Nah, kolom chat ini ada pertanyaan dari Pak Felix ya. Apa saja aktivitas fisik yang dianjurkan untuk penderita DM? Nah, aktivitas fisik saya sudah jelaskan di atas di slide pertama tadi. Dan apakah ada ketentuan waktu yang dianjurkan untuk seorang penderita DM? Ketentuannya adalah seumur hidup. Ya, ketentuan pasien harus aktivitas adalah seumur hidup. Nggak ada batasan, harus istirahat dulu, kemudian latihan lagi nggak ada. Pasien seumur hidup harus melakukan latihan rutin. Latihannya apa saja? Tadi ada di slide pertama, kedua, ketiga saya ada sampaikan. Ada berjalan cepat, ada berjalan ringan, ada berenang, ada jogging, ada yoga, ya, ada senam kaki diabetes. Itu semua yang dijalankan oleh pasien. Tidak ada batas waktu harus berhenti.
Kalau mau sehat, aktivitas rutin dilaksanakan. Seminggu itu boleh setiap hari. Kalau tak sanggup setiap hari, boleh seminggu 3 kali. Ya. Nah, ini yang terpenting ke pasien-pasien dengan orang diabetes. Terima kasih buat Pak Felix. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Mungkin karena masih ada waktu sedikit lagi, apakah masih boleh Pak untuk pertanyaan Boleh, boleh Bu. pada peserta kuliah pakar? Dipersilakan jika masih ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Safra. Silakan Pak. Saya raise hand itu. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih Bu Safra, moderator. Terima kasih banyak Pak Srizal untuk ilmunya yang sudah dibagikan dengan kami pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Ada 2 yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak. Yang pertama, memang mencuci luka dengan sabun bayi itu pernah saya praktekkan ke keluarga sendiri karena luka kanker di payudara. Nah, memang itu atas anjuran orang yang sudah teman yang memang sudah mengikuti pelatihan perawatan luka modern. Tetapi pertama yang saya alami adalah karena saya terjebak secara konvensional bahwa teknik mencuci luka itu harus steril yang biasa kita lakukan di rumah sakit. Bahkan harus pakai pinset, harus pakai klem dan lain sebagainya. Sementara kan Pak, sabun bayi itu kita tahu kemasannya itu bukan cairan steril. Bagaimana menjelaskan itu kepada orang yang mempertanyakan kepada kita? Baik. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, terkait dengan risiko diabetic foot ulcer. Tadi seperti yang Bapak katakan, menyampaikan atau mencegah itu lebih baik dibanding daripada mengobati. Nah, dalam menyampaikan kepada masyarakat awam, seringkali mengatakan saya nggak berisiko luka karena saya gula kering, saya bukan gula basah. Nah, secara ilmiah atau secara kesehatan kita tidak mengenal gula kering dan gula basah. Bagaimana menjelaskan ini kepada pasien khususnya masyarakat awam? Terima kasih Bapak. Baik, pertanyaan cukup bagus ya Bapak. Nah, sabun mandi adalah golongan antiseptik. Baik sabun mandi bayi ataupun sabun mandi dewasa, hanya saja kadarnya yang berbeda-beda. Nah, kalau pada Bapak punya pengalaman merawat keluarga dengan CA, menggunakan pinset dengan tindakan steril, memang itu adalah satu jebakan. Jadi saat ini perawatan luka CA kita harus lakukan soft and gentle. Soft and gentle tidak menggunakan perkakas instrumen yang lain kecuali hanya kasa saja dan cairan dengan tidak menggosok luka karena akan menyebabkan terjadinya perdarahan. CA karena jaringan sel dan darah itu sudah rapuh dan mudah pecah, maka risikonya adalah luka. Jadi hanya kita menggunakan kasa, itu pun kita harus membilas pelan-pelan secara soft and gentle, tidak ada tekanan, tidak ada pressure pada luka tersebut, tidak ada swabbing di luka tersebut. Karena kita menghindari jangan sampai perdarahan. Nah, kemudian kita lap kering seperti biasa dengan menggunakan kasa steril, lap kering. Kemudian setelah dilap kering, kita kaji kondisi lukanya. Pasien luka kanker adalah pasien palliative care. Luka tidak akan sembuh kecuali dengan keizinan Allah. Memang ada 1-2 pasien yang bisa sembuh, Pak. Kemudian kami juga rawat pasien dengan luka kanker. Kalau dari grade-nya sudah grade 4, dari hasil vonis dokter, kemudian kemoterapi jalan lancar, tapi lukanya sembuh. Nah, padahal kita sudah palliative care nih, Pak. Ini izin Allah semuanya. Izin yang Maha Kuasa. Tapi secara ilmu memang 99% tak bisa kita sembuhkan. Palliative care. Nah, itu masuk golongan antiseptik. Sabun, baik sabun mandi bayi, sabun mandi dewasa, hanya kadarnya saja yang sedikit berbeda. Takaran pada sabun mandi bayi itu lebih basah sifatnya, antiseptiknya, sedangkan pada orang dewasa itu lebih asam. Maka pasien-pasien yang luka kita anjurkan dengan sabun mandi bayi karena tidak mengalami perih. Kalau perih, maka akan merusak fibroblast di dalam jaringannya. Jadi pasien luka, kalau kita cuci dengan cairan yang perih, fibroblastnya akan rusak.
Sementara fibroblast itu adalah salah satu senyawa kimia di dalam jaringan darah yang akan membentukkan pertumbuhan jaringan baru. Nah, bila fibroblast rusak, maka jaringan pembuluh darah untuk membentuk jaringan baru akan terlambat proses untuk penyembuhannya. Nah, itu Pak, untuk satu sabun tadi ya Pak ya. Nah, Baik. itu kita perhatikan. Terus satu lagi tadi apa Pak? Satu lagi Pak? Mengenai edukasi yang sering kita berikan kepada pasien, edukasi pencegahan. dengan tipe 1, tipe 2 itu Pak, memang ini adalah problem di masyarakat Pak. Masyarakat itu turun-temurun tidak dengar tipe 1, tipe 2. Mereka hanya mendengar basah dan kering. Kalau badannya tadi beratnya 90 kilo, tahu-tahu turun 50 kilo, itu katanya berat Basah. gula kering. Kering Katanya. Tapi kalau berat badannya nggak hilang-hilang, bertahan, itu namanya gula basah katanya. Padahal di dalam ilmu kesehatan ada tipe 1, tipe 2. Jadi bagaimana mengedukasi mereka? Ini salah satu Pak upaya kami di Medan, di lingkungan saya saja, tempat tinggal saya, itu ada 300 kakak. Saya sudah 4 kali Pak jelaskan di perwiritan, baik perwiritan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk jelaskan tipe 1, tipe 2, dan tidak ada lagi sebutan namanya gula basah, gula kering, tapi masih juga nyebut gula basah, gula kering. Memang upaya berat Pak. Saya paling sering itu melakukan pengabdian di perwiritan bapak-bapak dan ibu-ibu. Di situ sering banyak mereka ngumpul. Tapi sebelum masa COVID. Sekarang nggak boleh kita ngumpul-ngumpul. Nah, kemudian karena di masa COVID ini akhirnya kita buat brosur. Brosur Pak. Buat brosur, kemudian kita letakkan di pengajian-pengajian. Saya paling sering tuh ngirim ke pengajian. Kebetulan di tetangga kita tuh ketua perwiritannya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita kirim ke dia brosurnya untuk kirim ke perwiritannya. Kalau dia non-muslim, kita kirim ke mereka untuk mereka letakkan di gerejanya. Nah, jadi tetap kita upaya Pak, lewat brosur. Lewat brosur edukasi namanya. Jadi brosur edukasi itu dia bisa bawa pulang. Untuk menjelaskan tentang DM secara awam, tapi di sana kita nanti sebutkan bahwasanya tidak ada gula basah, gula kering. Yang ada hanya diabetes tipe 1, tipe 2. Nanti di bawah kita buat kontak person Pak. Kontak person kita, karena dia pasti akan nanti hubungin. Nah, baru kita bisa jelasin lagi panjang lebar. Nah, jadi semenjak COVID-19 ini, kami hanya bisa buat brosur. Brosurnya hanya bisa kami kirim ke perwiritan, kemudian ke orang-orang yang non-muslim kami kasih ke yang akan pergi ke gereja, ya itu kita kasih Pak. Jadi semua terpapar dengan itu. Tapi alhamdulillah Pak, ada beberapa mereka nelpon. Nah, nelpon ke kita, ada kontak kita di bawah. Bila kepingin informasi lebih lanjut, boleh hubungi nomor ini atau datang ke klinik perawatan luka diabetes. Nah, nanti Bapak juga bisa buat Pak. Datang ke Stikes Hang Tuah, kontak personnya. Buat nanti di sana ada satu ruangan edukator diabetik. Ya, jadi bisa itu sebagai pengabdian masyarakat Stikes. Jadi setiap apakah 3 bulan sekali lewat virtual misalnya, ataukah 6 bulan sekali lewat virtual kalau kita belum bisa bertemu saat ini. Nah gitu Pak, upaya yang kami jalankan. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang kayak 2 minggu yang lalu saya kirim lagi brosur ke perwiritan. Kebetulan di perwiritan kita dibatasi jumlah yang ikut perwiritan, digilir istilahnya. Per malam Jumat itu 30 orang hanya boleh digilir. Malam Jumat besok saya, malam Jumat depannya teman yang lain, itu kita bagi-bagikan Pak. Brosur. Kami cetak sendiri memang karena di klinik kita adalah klinik perawatan luka diabetes, tentunya yang kita bahas banyak diabetes. Mencegah lebih bagus tadi seperti tadi Pak. Upayanya seperti itu Pak, sekarang kami jalani. Nah, gitu Pak ya. Ya, terima kasih Baik, Pak. Mas Rizal. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin satu kesempatan terakhir lagi ya Pak ya, karena tadi ada yang raise hand, saya tanyakan dulu ke Pak Boleh. Kalau ingin bertanya Pak. Ya, silakan Bu. Arif, tadi saya lihat raise hand. Atau mungkin yang lainnya satu kesempatan lagi untuk bertanya, kita masih punya waktu sedikit. Boleh adik-adik yang lain silakan bertanya, jangan malu bertanya. Siap.
Kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Bapak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya Emisra Indonesia dari Prodi 1 Keperawatan. Ingin bertanya Pak, misalnya nanti kami sebagai mahasiswa ditugaskan di luar pulau Pak, di pulau terpencil lah. Di sana itu kan banyak yang menderita DM tuh Pak. Kadang pola makannya juga nggak terjaga, itu yang membuat DM itu naik di pulau terpencil Pak. Dan adakah upaya pengobatan non farmakologi Pak? Soalnya di luar pulau kan susah kadang sinyal untuk memesan barang atau di puskesmas terbatasan obat Pak. Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saat ini Indonesia sedang mengembangin herbalis yang terbaik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tidak kurang bahan-bahan rempah. Hanya saja karena kita tidak mengetahui semua jenis rempah-rempah yang cocok untuk penderita diabetes. Umumnya masyarakat akan mengkonsumsi herbalises itu berdasarkan informasi dari teman-temannya yang punya pengalaman-pengalaman. Oh, saya minum ini. Oh, saya minum daun ini. Saya minum daun itu. Misalnya kan. Upaya mereka dari situ. Nah, sementara kita di tim kesehatan, kita kan tidak mempelajari yang namanya herbalism. Kita nggak pelajari non-farmakologis yang di luar obat-obatan. Seperti herbal tadi, daun-daunan, rempah-rempah, buah-buahan misalnya. Ya kan, kita nggak pelajari itu. Nah, tapi ada upaya. Apa upaya kita untuk daerah terpencil, seperti saran saya tadi, untuk mencegah, kita ajak mereka untuk latihan, untuk mencegah, untuk bergerak. Kemudian jangan lupa konsumsi makanan. Makanan yang bagus, makanan apa? Buah-buahan. Nggak perlu mahal, nggak perlu makan daging setiap hari, tapi cukup ya ikan, telur, buah-buahan udah cukup. Tapi yang penting upaya pasiennya, orang-orang dengan diabetes di wilayah terpencil mau untuk ikut ambil bagian. Dengan upaya yang mungkin nanti Isra ketika pulang ke daerah sana, buat upaya. Ayo Pak, seminggu 2 kali kita latihan di sini, atau seminggu 3 kali kita senam. Untuk apa? Menurunkan angka diabetes. Oh, mungkin boleh disampaikan di musola, di masjid, di tempat perwiritan. Ayo Pak, kita ngumpul setiap jam 4 setelah sholat asar untuk bergerak. Geraknya gerak apa Pak? Gerak ringan untuk mengeluarkan keringat untuk menghindari menstabilkan kadar gula darah. Ayo Pak, nanti kita mungkin beli buah bengkuang, kita potong-potong Pak untuk kita konsumsi rame-rame. Nah, ini kan juga salah satu upaya non farmakologis untuk mencegah tadi. Upayanya seperti itu yang paling ringan. Artinya kita tidak memberikan yang namanya herbalism yang kita nggak kenal kadar, takaran, dan dosisnya. Hati-hati. Kepingin kita sembuh, jadi nggak sembuh. Kepingin kita baik, ternyata akan meleset perkiraan yang kita lakukan. Ini yang kita perlu hindari. Jangan sampai ini terjadi seperti itu. Ya, Isra, usahakan tadi seperti saya bilang tadi, buatlah pola program aktivitas pasien di daerah setempat. Nah, mereka berkeringat, otomatis terjadi pembakaran, otomatis metabolisme tubuh jadi lebih baik. Kalau metabolisme tubuh baik, maka risiko penyakit bukan diabetes saja yang terhindar, penyakit jantung juga terhindari, penyakit hipertensi juga bisa dihindari. Jelas ya, Isra ya? Siap, jelas Pak. Terima kasih atas arahannya Pak. Terima kasih kembali. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu. Baik, sayang sekali ya bahwa waktu kita sudah hampir habis. Meskipun saya yakin peserta kuliah pakar sangat antusias ya untuk mempelajari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kegiatan kuliah kita selesai, kita ikuti. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa kita manfaatkan untuk diri sendiri, orang terdekat, pasien maupun kepada masyarakat. Amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum kuliah pakar ini diakhiri, mungkin saya ingatkan lagi kepada peserta kuliah pakar untuk mengisi link registrasi yang sudah di-share di kolom chat. Dan untuk dokumentasi kegiatan, mohon kesediaannya untuk
membuka kamera karena akan kita foto. Izin ya Pak Asrizal ya. Ya, silakan Bu. Ada operator untuk bersiap-siap. Silakan dibuka kameranya. Ada 4 kali sesi foto ya Pak ya, dan juga para peserta. Baik, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Untuk yang berikutnya, siap-siap, silakan dibuka kameranya supaya wajahnya terpampang nyata ya. Baik, Bu Lili, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, silakan dibuka lagi. Ya Bu Lili, 1, 2, 3. Yang terakhir, satu, 2, 3. Baik, sudah selesai. Sebelumnya kepada peserta kuliah kakak yang mungkin terlambat masuk, kegiatan ini juga akan terdokumentasi di YouTube, jadi silakan boleh dikunjungi untuk channel YouTube Stika Sampuah Tanjung Pinang. Baiklah, sekian kegiatan kuliah pakar pada hari ini. Kepada narasumber Bapak Asrizal, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian Terima kasih. dan adik-adik mahasiswa serta mahasiswa S1 Terima kasih. non reguler atas waktunya. Pak Sony, terima kasih Pak. Billahi taufik wal hidayah Pak. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Zoom.